jelas ya, paling tidak apa yang diuraikan oleh Mas Subhi terkait pemikiran Syed Hussein Nasr. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan dan satu yang resen. Sebelum saya bacakan dan berikan waktu ke yang akan bertanya langsung. Pertama mungkin saya ingin berikan pertanyaan klarifikasi ke Pak Mas Subhi. Kalau dengan istilah antroposofia itu terjemahannya ini ya, berarti manusia kebijaksanaan gitu ya? Iya, iya. Seperti itu kalau di Indonesia kan mungkin Di ya. Indonesia kan. Iya. Dan tadi dalam uraian itu cukup elaboratif mengulas gagasan antroposofia, dan salah satu kritik yang paling penting dan ini memang sering diutarakan oleh Nasr ya, terhadap modernisme sebagai manusia yang tadi Promethean. Ada istilah-istilah yang juga dia kritik, misalnya antroposentrisme. Nah, terhadap kritik-kritik itu, sebenarnya tadi uraian yang dijelaskan oleh Nasr, meskipun itu banyak diinspirasi dari pandangan-pandangan keagamaan, tetapi dari uraian tadi, pandangan keagamaan yang dieksplorasi dan menjadi inspirasi itu bukan agama dalam pengertian yang sangat formal ya, atau sifatnya agama-agama secara lahiriah, tetapi agama yang beyond, yang menjadi titik temu antara agama-agama juga. Jadi di situ kita bisa mendapatkan hal yang sama pada Islam, pada kekristenan, pada Hinduisme, dan lain-lain. Salah satu pertanyaan yang ingin saya ajukan juga, sebelum nanti saya membacakan yang lain, apakah kritik Nasr terhadap modernisme dan juga salah satu kritiknya adalah terhadap sekularisme, itu membuat gagasan antroposofia dan gagasan-gagasan yang lain yang dibawa oleh Nasr, misalnya terkait sains sakra, tradisi sakra, itu membuat orang-orang sekuler, kita sebut begitu ya, orang-orang sekuler yang sekuler dalam arti politik ya, sekuler dalam arti politik, itu tereksklusi dari gagasan dia. Artinya gagasan Nasr itu mengeksklusi orang-orang sekuler, ataukah tetap terangkul kelompok orang sekuler itu menjadi bagian dari kelompok antroposofia dan gagasan yang dibawa oleh Nasr, sejauh mereka sebenarnya menghayati gagasan kemanusiaan yang sebenarnya bisa sama. Memang Nasr mengkritik antroposentrisme karena itu dianggap menjadi pemisahan gitu ya antara manusia dan alam semesta, seakan-akan alam semesta itu menjadi objek. Tetapi gagasan itu pun bisa seperti yang kita tahu, misalnya banyak sekali gagasan-gagasan sekuler yang punya kontribusi terhadap apa yang juga diusung oleh Nasr ya, misalnya terhadap isu ekologi, terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan tidak sepenuhnya itu punya ekses negatif ya, misalnya tadi yang disebutkan di dalam ekses science, misalnya ada sebut saja misalnya teknologi itu berakibat pada perusahaan lingkungan dan lain-lain gitu ya. Nah itu pertanyaannya, apakah orang-orang yang sekuler yang memaknai sekuler dalam arti memisahkan agama dan politik misalnya dalam arti praktis, itu terangkul atau tidak terangkul? Karena banyak yang hadir di sini juga warga sekuler ya, yang barangkali tidak seperti kita banyak melihat dalam masyarakat Barat yang mungkin secara lahiriah mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai
bagian dari agama tertentu, tetapi barangkali secara substantif mereka sebenarnya justru sejalan gitu ya dengan gagasan dasar. Nah, mungkin saya juga ingin membacakan beberapa pertanyaan yang di kolom chat terlebih dahulu. Di sini ada, sebentar, ada dari Bung Dida. Bung Dida Darul Ulum. Nasr sering mengulang-ulang kata tradisi ya. Ini kata yang sering diulang. Tradisi dengan T besar gitu ya, bukan tradisi dalam arti tradisi kebudayaan. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tradisi menurut Nasr? Itu dari Bung Dida, kemudian dari Iin, Mbak Iin. Jika ibadah tujuannya mendapatkan kekayaan materi duniawi, karena adanya keyakinan bersedekah diganti 10 kali lipat, apakah kondisi ini dapat dianggap disebut sebagai bentuk desakralisasi paham keagamaan oleh pemeluknya? Nah, ini nanti bisa dijawab ya oleh Mas Subri. Kemudian mohon berkenan menjelaskan tentang teori evolusi menurut Nasr. Barangkali nanti ini bisa disinggung ya, meskipun tidak menjadi bahasan utama. Kemudian dari Mas Irfan, apa pandangan filsafat Ferdinand Nasr atas wabah saat ini, dalam pemaknaan wabah dan dalam cara mengatasinya? Apakah sebagai alternatif dari cara-cara sains modern? Apakah bisa sebagai alternatif dari cara-cara sains modern? Oke, itu beberapa pertanyaan barangkali yang saya bacakan di kolom chat. Saya persilakan ke Mas Subri untuk menjawab. Ya, baik Mas Naryo. Yang pertama mungkin saya ingin merespon terlebih dahulu tadi itu ya, yang diceritakan Mas Naryo tadi tentang apa namanya, apakah kemudian Nasr mengeksklusikan gitu ya orang atau kelompok atau apalah gitu ya yang bersikap sekuler begitu ya kalau dalam konteks terutama politik ya. Nah, Sayyidus Nasr sebenarnya lagi-lagi yang pertama tidak menolak fakta ya. Itu poinnya di sana. Tidak menolak fakta bahwa sains modern juga mungkin sistem politik ya yang sekarang ini dengan demokrasi gitu ya, yang memberikan memberikan perbaikan lah ya terhadap kehidupan manusia ya, baik kemudahan kalau dalam konteks politik mungkin aspirasi masyarakat itu lebih bisa terakomodasi dan seterusnya begitu ya. Dan itu diapresiasi oleh Sayyidus Nasr ya. Dalam arti bahwa meskipun misalnya ada satu misalnya seni atau sistem begitu ya, sistem yang baik dan memiliki nilai guna ya, nilai guna langsung, lalu kemudian di dalamnya bukan hanya kemanfaatan, tetapi di dalamnya ada semacam vibrasi yang sakral, maka itu dapat dikatakan sebagai bersifat perennial gitu ya. Jadi sekuler atau tidak sekuler itu bukanlah wilayah lahir ya, bukanlah wilayah bukanlah wilayah eksoterik ya, bukan wilayah eksoterik, tapi lebih pada sikap batin ya. Jadi sikap batin yang di mana misalnya katakanlah kalau dalam konteks politik ya, dalam konteks politik meskipun misalnya sistem politik membedakan yang sakral dan yang profan, itu kan kalau dalam konteks Cak Nur ya. Tetapi kalau pelaku politiknya itu masih menghayati adanya yang sakral, maka itu perennialis begitu ya. Sikap seperti itu perennialis, dan saya pikir Sayyidus Nasr masih mengapresiasi ya. Meskipun ya lagi-lagi istilah sekuler itu menjadi istilah yang cukup
peyoratif ya kalau dalam konteks perennialisme begitu. Jadi lebih ke sana, lebih ke sana. Tapi memang nanti salah satu kritik saya terhadap Nasr, nah ini juga kadang saya dikritik oleh Romo Sudar ya ketika nulis ini. Karena saya dianggap terlalu dekat dengan Nasr ya. Jadi wah Anda ini katanya seperti Nasr. Seharusnya seorang scholar itu harus bisa mengambil jarak ya. Nah inilah kalau kita masuk ke filsafat perennial memang kadang-kadang karena terlalu hanyut ya dengan apa namanya dengan packaging barunya ini ya, packaging barunya yang kalau kita baca kita akan terserap ke dalam alam pikiran perennial, maka kadang kan memang agak sulit tuh membuat jarak dan mengkritik ya, mengkritik itu agak susah. Bagaimana kritik Anda pada Nasr itu? Itu saya menemukannya cukup lama ya kritik itu. Dan salah satunya adalah misalnya untuk menjadi tadi itu, untuk menjadi manusia universal atau menjadi manusia itu ya, yang saya sebutkan tadi di atas pontifical man itu, seorang kan harus ini ya, orang kan harus mengikuti jalan ya, salah satu jalan agama kan. Jadi Sayyidus Nasr mengkritik misalnya New Age ya, karena mencampur adukan agama kan. Sedangkan kalau dalam perennialisme hal seperti itu malahan membuat jiwa menjadi kacau, menjadi kacau. Karena jiwa manusia itu menurut pandangan perennial itu akan ketemu dengan satu cetakan agama tertentu begitu ya. Oleh karena itu meskipun kebenarannya sama gitu ya, semua agama itu sama, maka tetapi kita tetap harus mengambil salah satu jalan agama gitu ya, untuk menjadi manusia pontifikal itu. Nah itu bagaimana pertanyaan saya waktu itu, bagaimana dengan orang-orang yang sekuler tadi gitu ya, kan nggak bisa dipaksakan juga gitu. Apakah manusia sekuler bisa menjadi pontifical man gitu ya. Jadi ternyata tidak universal juga gitu ya pandangan perennial ini. Ini kan selama ini kan orang mengatakan filsafat perennial itu wah bisa mempertemukan semua agama, berlaku universal, kadang-kadang dikatakan kan seperti itu ya. Tapi ternyata dalam konteks menjadi manusia saja ternyata kan diskriminatif gitu ya. Jadi harus dipaksa gitu ya, harus dipaksa untuk mengambil salah satu bentuk agama. Itu sih. Terus kemudian ada pertanyaan di chat tadi. Dida ya, tadi Dida tentang tradisi. Memang Sayyidus Nasr sering memperkenalkan istilah tradisi, bahkan pemikirannya disebut sebagai tradisionalisme itu kan, atau neo-tradisional. Gitu ya. Nah, dia menggunakan T besar dengan T kecil. Nah, ini memang dibedakan. Ketika dan bahkan Nasr ketika menyebut agama juga dibedakan tadi itu ya. Ada religion dengan R besar dengan religion dengan R kecil gitu ya. Nah, religion dalam arti R kecil dengan R kecilnya itu ya agama-agama formal gitu ya, organized religion, Islam, Kristen dan seterusnya begitu ya. Ketika siapa namanya Nasr menyebut religion dengan R besar, maka yang dimaksud adalah religio perennis, jantung dari semua agama. Dan jantung dari semua agama itu sama. Di dalamnya ada scientia sacra, di dalamnya ada kebijaksanaan abadi, pengetahuan sakral gitu ya. Nah itu tradisi juga seperti itu. Ketika disebut dengan tradisi dengan T kecil, maka itu terkait dengan ya tradisi dalam arti pernak-pernik ya, pernak-pernik bentuk-bentuk budaya dan seterusnya. Tetap
Pak Subi. Kayaknya Chris ya. Kayaknya mental nih, Mas Subi. Sebentar saya cek. Oke, sudah gabung lagi ya, Mas Subi? Halo? Eh, Mas Edward, itu kayaknya Pak Subi nggak bisa unmute deh, mungkin. Oh, saya setting dulu, Pak. Oke. Udah, Pak, seharusnya bisa, Pak. Bisa ya? Eh, Mas Subi, itunya coba di unmute deh. Pak Subi sudah saya jadikan host, Pak. Saya co-host sekarang.
Katanya dia tekan unmute nggak bisa katanya. Seharusnya kalau host bisa, Pak. Harusnya bisa ya. Iya, Pak. Saya co-host sekarang. Halo, halo Mas. Itu Ya, suara saya kedengeran? Itu kedengeran. sebaiknya Pak Subihi keluar dulu, leave Zoom dulu, nanti masuk lagi. Oh gitu. Oke. Iya, dia leave dulu, nanti masuk lagi. Yes, bisa ya? Ya. Oke. Ini karena mengkritik produk sekuler, jadi dikeluarin dari. Oke, baik. Ya, ya. Tadi sampai mana ya? Pertanyaannya malahan hilang di saya nih, chatnya. Tentang tradisi, teh besar. Oh ya, tradisi. Ya, baik. Kalau tadi itu yang disebut sebagai tradisi itu adalah kalau dalam tradisi Islam itu kan disebut sunnah juga ya. Karena itu Nasr menyebutnya ketika nyebut tradisi maka padannya adalah sunnah, yaitu proses transmisi sebenarnya. Transmisi scientia sacra. Jadi ketika menyebut T besar itu terkait dengan transmisi scientia sacra mulai dari awal sejarah sampai dengan sekarang. Jadi itu kalau untuk tradisi ya. Terus apalagi Mas Aryo? Berikutnya ini pertanyaan, kalau orang beragama itu berdoa, beribadah gitu ya, tujuannya agar mendapatkan kekayaan materi duniawi, karena ada keyakinan bersedekah misalnya diganti 10 kali lipat, apakah model semacam itu dianggap bisa dipahami sebagai desakralisasi paham keagamaan? Ya, desakralisasi paham keagamaan ya. Jadi kembali kalau untuk merespon ini mungkin kita perlu melihat tradisi Sufisme ya, kalau yang juga diperkenalkan oleh Nasr ya. Jadi Nasr memperkenalkan istilah murah hati ya, murah hati sebagai salah satu kebajikan ya, sebagai salah satu kebajikan spiritual yang bisa mengantarkan seorang bisa kemudian memiliki sifat-sifat ilahiyah gitu. Dan kemurahan hati itu dipicu oleh kesadaran bahwa ya apa yang dimiliki oleh kita, nah ini seperti Ustadz ya, saya repot juga menjelaskan yang seperti ini ya, bukan seperti filosof. Jadi kalau doanya siapa kemarin Bang Sitorus itu waktu Natalan tetap jadi filsuf gitu, tetap filosofis gitu. Dia agak repot ya kalau menjelaskan soal orang beragama gitu ya, apalagi kalau terkait dengan sedekah ini. Kalau nggak seperti Ustadz gitu. Oke, jadi yang ingin dikemukakan oleh Nasr sesungguhnya kemurahan hati itu adalah ekspresi dari kesadaran ya, ekspresi dari kesadaran dan keikhlasan begitu ya. Nah, kalau dalam konteks perennialisme itu kan ada yang disebut sebagai ilusi ya. Jadi ilusi. Jadi manusia ini dipandang oleh Nasr misalnya itu sering terjebak pada ilusi-ilusi begitu ya. Misalnya sedekah ya, sedekah itu realnya apa sih? Sedekah itu kan ekspresi ya, ekspresi kesadaran akan
apa namanya akan pentingnya berbagi, katakanlah seperti itu ya, pentingnya berbagi, pentingnya melayani kalau dalam konteks tadi itu ya, dalam konteks tujuan penciptaan itu. Jadi hanya itu, gitu ya. Jadi ketika kemudian ditambahi dengan yang lain-lain begitu ya, dengan 10 kali lipat, atau kalau orang bersedekah atau orang berbuat baik itu kan seperti apa namanya, seperti orang mengumpulkan ya, nabung apa begitu ya di dunia, lalu kemudian ketika mati kita mengambil tabungan itu, dan tabungan itu diandaikan sebagai sesuatu yang material. Jadi bentuk cara berpikir materialisme gitu ya dalam beragama itu ya ketika apa namanya, ketika keutamaan spiritual diartikan memiliki reward yang itu kemudian dibayangkan sebagai suatu benda begitu ya. Jadi misalnya surga dan neraka gitu ya, surga dan neraka itu kan gambarannya kan sangat visual sekali ya, sangat visual, sangat fisikal kan. Orang apa namanya, jihad lalu kemudian meninggal, lalu kemudian dapat bidadari, 70 bidadari dan seterusnya. Itu kan sebenarnya adalah apa ya, itu adalah bahasa sebenarnya, bahasa imajinatif untuk menyampaikan apa, sesuatu yang lebih tinggi. Ada yang cara berpikir seperti itu. Jadi jadi sesungguhnya antara nabi dengan filosof itu kan kebenarannya sebenarnya sama gitu ya, yang dibicarakan gitu ya. Jadi ketika para filosof misalnya bicara tentang tujuan hidup, kemudian kebahagiaan gitu ya, itu kan abstrak betul ya. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah ketika kita sampai pada Ya, sinyalnya kayaknya kurang bagus deh. Masih dengar, Mas Wi? Tes, ya. Sudah bisa, ya, silakan. Oke, ya. Seperti tadi ya, jadi kebenaran para nabi dengan kebenaran para filosof itu kan sama sebenarnya. Yang membedakan adalah bahasanya, gitu ya. Jadi kalau bahasa filosof, gitu ya, itu kan bahasa diskursif, gitu ya. Sedangkan para nabi itu tidak menggunakan bahasa diskursif, malahan bahasa imajinatif ya, bahasa yang nanti itu membangkitkan imajinasi. Jadi ketika para filosof mengatakan apa itu bahagia, bahagia adalah ketika kita sampai pada tujuan akhir hidup kita. Tujuan akhir hidup kita itu apa? Ya tujuan pada dirinya sendiri, itu bahagia. Mungkin orang awam gitu ya, ketika mendengar itu kan puyeng ya, jadi muter-muter ngomongin apa gitu. Karena itu filosof itu kan selalu pengikutnya sedikit ya, followernya itu sedikit. Sedangkan para nabi ketika ditanya apa itu kebahagiaan, kebahagiaan adalah ya Anda nanti ketika mati masuk surga begitu ya, masuk surga dan di sana ada sungai mengalir, lalu kemudian adem gitu ya, kemudian ada bidadari dan seterusnya, dan itu dilakukan dengan cara berbuat baik gitu. Nah mungkin orang awam akan lebih tertarik dengan narasi para nabi ini karena itu followernya banyak gitu ya. Nah itu jadi kembali ke tadi tuh ya, apa namanya, pertanyaan tadi ya, terkait apa tadi Mas Nur? Ya terkait yang bersedekah ya. Oh ya bersedekah itu ya, bersedekah yang itu ya. Berikutnya ya.
Jadi lebih ke sana ya. Jadi Scientific Nasr lebih ke sana sebenarnya. Oke, yang berikut ini mungkin ada permintaan untuk menjelaskan tentang barangkali teori evolusi ya. Menurut Nasr itu apa pandangan dia? Katanya tadi disinggung ya. Ya, di disertasi saya singgung ya tentang teori kritik Nasr terhadap teori evolusi. Tapi saya tidak banyak ungkapkan tadi ya. Jadi ada beberapa kritik. Saya akan jelaskan beberapa. Yang pertama, Scientific Nasr menolak teori evolusi. Menolak teori. Yang pertama, karena penolakan itu lebih pada pertama, teori evolusi lebih dijadikan sebagai ideologi. Jadi bukan sebagai suatu teori saintifik begitu ya. Pembuktiannya dan seterusnya itu harus betul-betul clear ya, observasinya sampai pada kesimpulannya. Sedangkan yang diperkenalkan selama ini adalah teori evolusi itu hanya sebagai suatu isme yang kemudian dimasukkan ke dalam berbagai disiplin ilmu ya, ke sosiologi, ke psikologi dan seterusnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Scientific Nasr mengatakan bahwa perubahan dari satu makhluk ke makhluk lain itu ternyata secara faktual menurut dia itu tidak mungkin gitu ya, perubahan besar. Yang dia akui adalah evolusi kecil ya. Evolusi yang kecil-kecil. Evolusi besar tidak mungkin gitu menurut Scientific Nasr. Itu yang kedua. Detailnya ada beberapa fakta yang dia kemukakan lah di situ ya terkait dengan pandangan yang kedua. Yang ketiga, Scientific Nasr mengatakan kalau kita memakai teori evolusi maka mengakui teori evolusi itu akan bermasalah pada konsep HAM, hak asasi manusia. Apa dasar keluhuran manusia akhirnya kalau kemudian manusia itu berasal dari mineral dan seterusnya. Jadi konsep hak asasi manusia itu menjadi tidak relevan lagi kalau kita menerima teori evolusi. Lalu yang terakhir, Nasr mengatakan bahwa ya teori evolusi itu mengandaikan saya malah lupa yang terakhir ini ya. Saya lupa yang terakhir nih. Tapi itu ya beberapa catatan dari Scientific Nasr. Ada tulisan khusus memang tentang teori evolusi ini. Mungkin nanti saya akan berikan ringkasan itu ya, Mas Nora ya, ringkasan disertasi saya. Kebetulan belum disertasi saya belum dibukukan. Jadi nanti saya kirimkan ringkasannya mungkin untuk teman-teman. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari Mas Jeffrey Joris tentang bagaimana Nasr membedakan intelek dan rasio. Ya. Saya bacakan dulu beberapa yang lain ya. Ya. Pertama tadi itu perbedaan antara intelek dan rasio, kemudian dari Widriyakara, apakah kebenaran agama akan tergantikan dengan kebenaran sains atau ada kebenaran lain yang muncul? Itu ini Bung Uday nanya tadi Mas Subi mental kali ya, ini problem perennialis nih kayaknya. Ya. Oke, terus nih dari Bung Dida lagi, enggak ini. Oke, itu aja dulu mungkin ya. Oke, ya. Baik. Ada memang Nasr dalam kritik terhadap epistemologi modern itu menekankan adanya reduksi ya. Jadi reduksi
intelek pada rasio, gitu ya. Intelek pada rasio. Jadi daya berpikir manusia hanya bisa dilakukan melalui rasio. Padahal daya berpikir manusia itu bukan hanya rasio, tapi juga ada yang disebut sebagai intelek ya. Nah, untuk menjelaskan itu simbolisasinya kalau Nasr seperti matahari ya. Matahari itu intelek, lalu kemudian bulan itu yang memantulkan sinar matahari itu adalah rasio. Jadi intelek adalah sumber kesadaran manusia yang memungkinkan individu menggunakan rasionya, gitu ya. Dan intelek itu disebut bersifat ilahi. Ya. Jadi yang bersifat manusiawi itu rasio memang, tetapi intelek itu bersifat ilahi. Karena apa? Karena yang disebut intelek oleh Nasr ini sungguhnya adalah ruh sebenarnya. Jadi ada yang disebut sebagai spirit itu ya. Kalau dalam tradisi perennial memang mengikuti tradisi skolastik juga ya, yang mengakui adanya roh. Ada sesuatu yang tidak diciptakan di dalam diri manusia, yaitu yang disebut sebagai intelek. Jadi intelek adalah sumber kesadaran yang memungkinkan manusia untuk memakai rasio. Jadi rasio adalah cermin ya, cermin yang memantulkan apa yang ada di dalam intelek. Nah ini kemudian direduksi. Nasr di dalam Knowledge and Secret itu menunjuk hidung ya, para filosof seperti Descartes, seperti Kant ya, sampai nanti proses desakralisasi itu memuncak pada positivismenya Auguste Comte ya. Jadi nanti rekan-rekan kalau baca buku itu, buku Nasr, karya Nasr, Knowledge and Secret itu akan menemukan itu ya, bagaimana perjalanan desakralisasi itu. Dan desakralisasi yang paling mengubah cara berpikir filosofis itu adalah ketika para filsuf modern dipandang oleh Nasr telah menutup, telah melupakan ya peran intelek. Lebih ke sana ya ininya pembedaannya. Lalu yang kedua tadi apa itu ya, Mas Nur ya? Kedua tentang apa tadi? Tadi sebelumnya itu dari Mas Widyakara ya, soal apakah kebenaran agama akan tergantikan dengan kebenaran sains atau ada kebenaran lain yang muncul? Ya, kalau seorang perennialis ditanya seperti itu, pastinya tidak ya. Jadi sains jelas diakui ya oleh Nasr, tidak ditolak ya. Jadi Nasr tidak menolak kebenaran saintifik yang dia tolak itu sebenarnya ya sama ya seperti kita juga kalau di Dirgakara, yaitu saintisme. Jadi memutlakkan bahwa satu-satunya kebenaran itu adalah yang diproduksi oleh sains, gitu ya. Tidak ada kebenaran lain di luar itu. Nah itu sesungguhnya yang ditolak oleh Nasr ya. Dan tidak bisa saling menggantikan ya. Jadi agama ya misalnya agama ya tidak bisa menjelaskan fenomena fenomena yang paling sederhana, fenomena gravitasi gitu ya. Gravitasi ya itu wilayahnya sains gitu ya, bukan wilayahnya agama gitu ya. Jadi masing-masing kebenaran itu memiliki language game-nya masing-masing lah gitu ya. Sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang tepat gitu ya. Oleh karena itu Nasr lagi-lagi Nasr sendiri seorang saintis ya. Dia ahli matematika begitu ya. Oleh karena itu dia mengerti bahwa sesungguhnya kalau sains ini berjalan dan tidak berjalan lalu kemudian menghasilkan teknologi yang seperti sekarang kita rasakan tanpa gitu ya, tanpa
klaim saintisme seperti itu, mungkin para perennialis tidak teriak-teriak ya. Gitu. Jadi lebih ke sana. Oke, ini ada mungkin masih terkait ya dengan pertanyaan tadi. Ini penting untuk dijawab karena pertanyaan dari anggota dewan kita, Bapak Umam. Apa tentang debat antara sains dan agama, misalnya sains itu punya pandangan melihat manusia itu ya tubuh dan otak gitu ya. Nah, Nasr tadi punya pandangan tentang tripartit ya, atau konsep mengenai ruh. Nah, kalau seperti itu, kira-kira bagaimana konsep tripartit Nasr itu bisa meyakinkan orang yang memandang manusia itu hanya tubuh dan otaknya gitu ya, fisik dan ya secara fisikal ya. Ya, gimana meyakinkannya? Jadi kalau Nasr itu kan Ajak ngopi aja mungkin kau Mam. jadi lebih praktis ya. Jadi seperti nah ini seperti begini. Jadi ada anekdot dalam tradisi Sufisme itu ya. Rumi pernah ditanya begini. Apakah Anda pernah atau pertanyaan begini, jelaskan bagaimana Tuhan itu, gitu ya. Bagaimana Tuhan itu. Lalu kemudian Rumi mengatakan, ya pertanyaan Anda itu seperti pertanyaan kalau disederhanakan pertanyaan tentang Anda meminta saya untuk menjelaskan manisnya madu. Sehebat apapun saya menjelaskan manisnya madu, Anda tidak akan pernah tidak akan pernah mengerti itu secara langsung ya. Apa yang disebut sebagai manis itu. Cara satu-satunya untuk mengerti secara sempurna bagaimana manisnya madu ya colek aja madu itu gitu ya, rasakan aja langsung. Gitu. Nah begitu juga tentang Tuhan ya. Begitu juga tentang ruh gitu ya. Jadi ruh itu memang bagaimana penjelasan filosofisnya itu bisa beragam ya. Tetapi Nasr malahan memberikan jalan ya sebenarnya, jalan. Dan jalannya itu jalan spiritual gitu. Jadi kalau dalam tradisi Islam untuk menjelaskan ruh, bagaimana kita bisa tahu bahwa ruh itu ada gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, Nasr menjelaskan eksistensi ruh itu melalui perjalanan spiritual. Jadi lebih sana. Ada beberapa penjelasan tentang bagaimana kita bisa mengetahui secara langsung apa itu ruh ya. Kurang lebih seperti meditasi lah gitu ya, seperti meditasi. Jadi kita menyadari apa yang kita sadari terus sampai kemudian kita menemukan titik di mana ya di situ ada kesadaran yang paling mendasar gitu. Nah, itu yang disebut sebagai ruh. Jadi lebih ke sana ya. Jadi ada metode metode praktis ya untuk mengenal ruh itu. Jadi Nasr bahkan ya bukan hanya secara teoritis menjelaskan tadi itu ya, menjelaskan konsep ruh dan seterusnya, tetapi juga memberikan langkah-langkah praktis ya. Dan itu ada di salah satu bukunya The Garden of Truth kalau masalah itu. Di situ dijelaskan. Begitu ya Pak Dewan ya. Baik. Oke. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi barangkali ya, dari Mas Sukarni dan ada dua ya, dari Mas Sukarni dan Mas Dava. Mas Sukarni itu tanya menurut pandangan Nasr, bagaimana pandangan Nasr terkait dengan
menandaikan. Maksudnya apa ya? Menandaikan, Mas Sukarni. Menandaikan. Atau mungkin saya lompat ke yang DAPA. DAPA itu menghubungkan pertanyaannya dengan konsep antropologi dan teologi dalam Feuerbach ya. Kalau dalam Feuerbach, teologi itu tak lain adalah antropologi gitu ya. Pengetahuan kita tentang Tuhan sebenarnya adalah pengetahuan kita tentang hakikat manusia. Nah, apakah konsep pemahaman yang ditawarkan di dalam yang diajukan oleh Nasser ini juga merupakan refleksi dari antropologi itu? Artinya sebenarnya manusia itu pengetahuan tentang hakikat manusia gitu ya. Ya, kalau Feuerbach itu kan apa namanya, Tuhan itu kan proyeksi ya. Jadi proyeksi dari harapan dan juga ideal ya, harapan ideal manusia sebagai suatu ras begitu ya. Lalu kemudian dilemparkan keluar dan itu kemudian dianggap sebagai sesuatu entitas lain, padahal itu adalah pikirannya sendiri. Gitu. Dan kritik Feuerbach itu sebenarnya mengena juga itu, ya. Jadi mengena karena ternyata kadang-kadang ya kalau kita lihat ya cara beragama atau konsep ketuhanan yang dihayati oleh seorang itu memang bergantung pada apa ya, pada sifat dari orang tersebut begitu. Jadi kalau jiwanya itu jiwa preman, Tuhannya itu seperti preman juga ya, suka menghukum dan seterusnya gitu ya. Jadi ada benarnya sih Feuerbach. Dan ini juga sebenarnya kritik Feuerbach ini agak mirip dengan kritik para sufi terhadap kaum teolog ya sebenarnya gitu ya. Jadi Feuerbach ini mungkin mewakili sufi juga ini. Jadi karena persis di situ ya. Jadi kalau bagi para sufi itu kan Tuhan itu kan al-haq ya. Al-haq itu absolut, mutlak ya. Mutlak itu tak terbatas. Jadi Tuhan itu sesuatu yang memang tidak bisa didefinisikan. Jadi Tuhan tidak bisa dibikin takrif ya. Didefinisikan, dibikin takrif. Kalau takrif itu kan definisi itu kan harus membatasi sekaligus melingkupi gitu ya. Mungkinkah gitu ya kita membatasi Tuhan? Nggak mungkin gitu ya. Oleh karena itu puncak tertinggi dalam tradisi spiritual seperti juga banyak diintroduksi oleh para filosof perennialis, puncak dari konsep ketuhanan itu ya seperti dalam Hinduisme ya. Siapa itu Tuhan? Tuhan itu neti-neti. Tuhan itu bukan begini, bukan begitu. Jadi kalau di bahasa positifkan, Tuhan itu adalah sesuatu yang maha bukan. Jadi Tuhan itu bukan sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang bisa kita bayangkan. Ketika kita bayangkan Tuhan itu seorang laki-laki, seorang raja, ya itu bukan Tuhan. Nah, ketika Tuhan kok mengintervensi pilkada begitu ya, nah itu bukan Tuhan itu. Nah itu yang disebut Feuerbach sebenarnya. Jadi Tuhan yang antropologis gitu. Mungkin lebih ke sana ya. Jadinya apa? Sikap dari perennialis itu seperti itu. Oke, ini mungkin untuk ya, Mas Sukarni saya mau kasih spesial sebenarnya untuk pertanyaan langsung, tapi dia lagi nyetir. Cuma pertanyaannya agak kurang saya bisa pahami. Ini di sini ditulisnya bagaimana pandangan Nasser terkait dengan mengandaikan Tuhan dengan manusia. Apa ya maksudnya? Mengandaikan mungkin ya. Ya, mengandaikan Tuhan dengan manusia. Iya, seperti tadi mungkin ya. Ya.
seperti tadi yang penjelasan Pak Feuerbach gitu ya. Iya, Feuerbach. Oke, mungkin ini udah banyak pertanyaan yang direspon. Barangkali sebagai penutup, Mas Ubi bisa memberikan closing statement. Apa sih signifikansi dari pandangan Nasser ya dengan konsep antroposofianya dalam kalau mau disebut masalah gitu ya, kalau mau disebut masalah yang kita hadapi dalam dunia kontemporer sekarang ini, barangkali itu bisa menjadi closing statement ya. Persilakan. Ya, baik. Jadi ya tadi itu ya, diakui atau tidak, modernisme salah satu melahirkan krisis ya, melahirkan krisis, dan itu harus kita jawab ya. Baik itu krisis yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan manusia itu sendiri ya, krisis kemanusiaan, di mana manusia begitu rentan ya, dan itu sungguhnya bisa bisa dijawab dengan berbagai pendekatan ya, ada sains, ada agama begitu ya, tapi yang terakhir ini agama gitu ya, sering kemudian ditempatkan atau diletakkan dalam posisi yang salah gitu ya. Agama digunakan hanya sebagai identitas begitu ya, tapi spirit dasar keagamaan yang di dalamnya kalau digali itu ada Scientia Sacra, yaitu ajaran tentang bagaimana seorang itu menemukan kesejatiannya itu nggak pernah diungkap. Jadi apa yang dikemukakan Nasser ini sebenarnya begitu dekat dengan kehidupan, terutama ya masyarakat Indonesia yang disebut agamis ini ya, atau bahkan mungkin terlalu berlebihan mabuk agama begitu ya. Jadi sebenarnya begitu dekat ya, Scientia Sacra itu begitu dekat. Apa yang disebut sebagai kebijaksanaan abadi atau al-hikmatul khalidah itu begitu dekat dengan manusia, tetapi persis karena pertarungan keseharian membuat kemudian manusia lupalah gitu ya. Oleh karena itu filsafat perennial seperti Nasser ini mengajak kita untuk kembali menengok tradisi ya, tradisi agama. Jadi itu satu. Terus kedua, pendekatan Nasser ini juga dibahas ya ketika diskusi seputar disertasi saya. Jadi konsep ini sungguhnya kalau kemudian diterapkan dalam sistem pendidikan ya, ini akan menciptakan satu model, saya menyebutnya pendidikan transformatif yang holistik gitu ya. Karena pendidikan kita kan ya masih kartesian ya, diakui atau tidak kan. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya begitu ya. Hanya dua itu yang coba dibangun, tapi ruhnya itu tidak. Gitu ya. Dan itu bisa dimulai dengan setiap pemeluk agama begitu ya, menggali kembali hasanah tersembunyi, hasanah yang banyak terlupakan, yaitu spiritualitas dari masing-masing agama. Katolik, Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu punya semua, itu adalah modal, dan tinggal bagaimana menghidupkannya sebagai suatu living wisdom begitu ya. Jadi kebijaksanaan yang hidup, yang dihayati, yang kemudian itu bisa membuat manusia modern ini gitu ya, membuat manusia Promethean itu bisa memalingkan wajahnya kembali kepada yang sakral gitu. Mungkin itu sih. Yang terakhir mungkin ingin saya sampaikan, ini adalah salah satu studi ya tentang Nasser. Saya pikir masih banyak elemen-elemen lain yang masih bisa diangkat ya dari seorang Nasser ini ya. Meskipun catatannya lagi ya, Pak Naryo, tidak ada yang baru dari Nasser.
Ya. Biasanya para pelajar filsafat setelah menekuni satu filosof, ujungnya adalah nggak ada yang baru gitu ya. Oke, tapi terima kasih Mas Subi, ini luar biasa menjadi diskusi penutup ya. Jangan lupa Selasa forum diskusi yang diinisiasi oleh teman-teman kebetulan alumni Triarkara, tapi untuk umum, dan ini adalah yang terakhir setelah 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun kita melakukan diskusi rutin setiap 2 minggu, jangan lupa Selasa, jadi di Selasa malam. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan diskusinya, luar biasa. Sekali lagi untuk semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.